Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alzira Dwi Aulia, NPM 1910801073. Saya akan mempresentasikan tugas praktikum oseanografi mengenai kecepatan arus, kecerahan, suhu, salinitas, pH, dan juga gelombang. Pada slide kedua dan ketiga merupakan referensi jurnal yang saya gunakan dalam pembuatan PPT ini. Oke, yang pertama ada kecepatan arus. Kecepatan arus merupakan gerakan yang sangat luas yang sering terjadi pada seluruh lautan. Kecepatan arus biasanya diukur dengan menggunakan current draw. Gambar di samping merupakan contoh dari current draw. Cara pengukuran arus yaitu dengan cara 1. Ujung tali diikatkan pada perahu. Yang kedua, masukkan tali tersebut ke dalam perairan. Dan ulur tali hingga panjang bentangan 5 meter. Yang ketiga, pada tali tersebut terdapat dua tanda. Tanda tali pertama dipegang dan siapkan stopwatch. Yang keempat, tanda tali pertama dilepaskan bersamaan dengan menekan stopwatch. Kemudian, tanda tali yang kedua dipegang. Kelima, ulur tali tersebut agar mudah terurai. Yang keenam, hentikan stopwatch apabila tali sudah terbentang lurus. Yang ketujuh, waktu yang diperlukan untuk membentang tali dari kedua tanda tadi dalam jarak tempuh 5 meter dicatat. Pengaruh kecepatan arus terhadap kualitas perairan. Kecepatan arus dari suatu badan air ikut menentukan penyebaran organisme yang hidup di badan air tersebut. Yang kedua, ada kecerahan. Kecerahan adalah suatu kondisi yang menunjukkan kemampuan cahaya untuk menembus lapisan air pada kedalaman tertentu. Pengukuran tingkat kecerahan dapat dilakukan menggunakan SESIDIS. Cara pengambilan data kecerahan yaitu: pertama, celupkan SESIDIS ke dalam perairan, kemudian perhatikan tampaknya. Yang kedua, berikan tanda pada tali SESIDIS sesuai dengan kenampakan SESIDIS. Yang ketiga, ukur panjang kedalaman tali SESIDIS. Kemudian, catat hasilnya. Pengaruh kecerahan terhadap kualitas perairan. Pada perairan alami, kecerahan sangat penting karena erat kaitannya dengan aktivitas fotosintesa atau fotosintetis dan produksi primer dalam suatu perairan. Yang ketiga ada suhu. Suhu merupakan salah satu faktor yang amat penting bagi kehidupan organisme di perairan. Suhu air laut dapat diukur menggunakan termometer. Cara pengambilan data suhu yaitu: 1. Suhu diukur dengan cara memasukkan termometer ke dalam perairan lalu ditunggu selama 5 menit. Yang kedua, setelah ditunggu selama 5 menit, suhu yang sudah teramati pada termometer dicatat. Pengaruh suhu terhadap kualitas perairan. Suhu sangat mempengaruhi keberadaan ikan. Apabila suhu terlalu tinggi, maka akan menimbulkan kondisi stres pada tubuh ikan. Peningkatan suhu juga dapat meningkatkan laju metabolisme hewan air. Keempat, salinitas air. Salinitas adalah konsentrasi seluruh larutan garam yang diperoleh dalam air laut, di mana salinitas air berpengaruh terhadap tekanan osmotik air. Semakin tinggi salinitas, maka akan semakin besar pula tekanan osmotiknya. Alat yang digunakan untuk mengukur salinitas air laut adalah refraktometer. Cara pengambilan data salinitas yaitu: 1. Refraktometer dibersihkan dengan air steril atau aqueous. Yang kedua, air sampel diteteskan pada bagian depan refraktometer. Yang ketiga, angka yang ada pada refraktometer diamati lalu dicatat. Pengaruh salinitas terhadap kualitas perairan. Salinitas sangat berperan dalam pertumbuhan rumput laut. Salinitas perairan untuk budidaya rumput laut berkisar antara 28 sampai 34 ppt.
dengan nilai optimal sekitar 33 ppt. Yang kelima ada pH. pH merupakan salah satu parameter kimia yang cukup penting dalam pemantauan kestabilan perairan. pH dapat diukur menggunakan pH meter elektrik. Cara pengambilan data pH yaitu 1. Masukkan pH elektrik ke dalam air, lalu tunggu sesaat, kemudian catat besar pH yang telah diamati menggunakan pH meter elektrik. Pengaruh pH terhadap kualitas perairan. Kondisi asam basa atau pH merupakan salah satu hal penting dalam menentukan kualitas perairan. Tingginya nilai pH sangat menentukan dominasi fitoplankton yang mempengaruhi tingkat produktivitas primer suatu perairan. Yang terakhir atau yang keenam ada gelombang. Gelombang merupakan suatu fenomena alam berupa penaikan dan penurunan air secara perlahan dan dapat dijumpai di seluruh dunia. Cara pengambilan sampel gelombang. Pengukuran tinggi, periode, dan arah gelombang dilakukan menggunakan tiang skala, stopwatch, kompas, dan alat tulis-menulis. Pengukuran tinggi gelombang dilakukan dengan cara membaca pergerakan naik atau puncak, dan turun atau lembah. Permukaan air laut pada tiang berskala yang ditancapkan di mintakat sebelum gelombang pecah. Pengaruh gelombang terhadap kualitas perairan. Gelombang merupakan faktor yang sangat penting memberi pengaruh terhadap lingkungan dan keadaan perairan. Hubungan keenam topik di atas, yang pertama, arus dan gelombang saling berkaitan. Gelombang disebabkan adanya angin yang bertiup di permukaan laut. Arus juga terbentuk akibat angin yang bertiup dalam selang waktu yang lama. Gelombang yang datang akan menimbulkan dan menyebabkan arus. Jadi, kedua faktor dari topik arus dan gelombang adalah sama, yaitu angin. 2. Keenam topik di atas merupakan faktor kualitas perairan. Dalam suatu perairan, kondisi kualitas suatu perairan yang baik sangatlah penting. Hal ini dapat mendukung kelulusan hidup organisme yang ada di perairan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.